Pers menurut Omar Seno Aji terbagi menjadi dua, yaitu definisi secara sempit dan definisi secara luas. Definisi secara sempit yaitu pers mengandung penyerahan penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sementara pers secara luas yaitu memasukkan di dalamnya semua media mass communication yang memasarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun kata-kata lisan. Sedangkan pers menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers pasal 1 ayat 1 adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak dilengkapi alat-alat teknik lainnya. Sistem pers di sini adalah subsistem dari sistem politik. Sistem adalah sekelompok bagian, alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud, dan itu adalah pengertian menurut Purwadaminta. Tujuan sistem adalah menciptakan atau mencapaikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mempunyai nilai. Umumnya, sistem pers dikaitkan dengan bentuk sosial dan dihubungkan dengan sistem pemerintahan yang ada atau bentuk negara di mana sistem pers itu berada dan beroperasi. Sistem pers Indonesia. Setiap negara memiliki masing-masing sistem persnya, dikarenakan beberapa perbedaan seperti tujuan, fungsi, dan latar belakang sosial politik yang menyertainya. Menurut versi Bert Walburnskram dan Theodore Peterson, terdapat 4 kelompok besar sistem pers. Yang pertama, ada sistem pers otoriter. Menurut sistem pers ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi, pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Yang kedua yaitu ada sistem pers liberal. Sistem pers liberal memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Selanjutnya yaitu ada sistem pers komunis. Sistem pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara, dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Yang terakhir yaitu ada sistem pers tanggung jawab sosial. Sistem pers yang keempat ini adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak. Teori ini berasumsi bahwa media massa, khususnya televisi dan radio, merupakan frekuensi hak milik publik. Nah, kalau sistem pers yang berlaku di Indonesia itu adalah sistem pers tanggung jawab sosial, karena pada sistem pers ini, selain mendapat kebebasan, pers juga akan bertanggung jawab atas kebebasan yang dimilikinya dengan Pancasila sebagai ideologinya. Karakteristik sistem pers di Indonesia. Terdapat 4 karakteristik utama sistem pers yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada pers sebagai lembaga sosial atau kemasyarakatan. Pers harus mampu memberikan informasi dengan teratur sesuai sifat kelembagaan itu sendiri. Informasi yang disampaikan oleh pers harus bersifat umum karena target pers adalah masyarakat yang heterogen atau terdiri dari berbagai lapisan. Dengan konsep ini, pers juga berkembang menjadi industri yang berjasa yang kemudian bersifat independen dan profesional. Lembaga ini juga bisa mendapatkan profit bagi pemiliknya. Pers sebagai industri telah berkembang hingga saat ini. Yang kedua yaitu ada pers sebagai alat perjuangan nasional. Pers juga dapat berperan sebagai pendukung pergerakan nasional. Hal ini terjadi ketika awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Saat itu perkembangan pers merdeka di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada pers sebagai media komunikasi massa. Dalam hal ini, pers sebagai sarana komunikasi massal masyarakat, artinya pers harus mampu dijangkau setiap masyarakat dalam suatu negara. Pers harus membangun hubungan yang kuat dengan pembaca, pendengar, ataupun penontonnya. Yang terakhir yaitu ada pers sebagai media yang melaksanakan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik pada pers ini dapat berupa berita yang ada di koran, majalah, ataupun kanal lainnya seperti radio, televisi, dan video internet. Fungsi sistem pers di Indonesia. Secara umum, terdapat 3 fungsi sistem pers di Indonesia. Poin pertama, menyampaikan informasi.
Pada bagian ini, pers memiliki tugas untuk menyiarkan informasi kepada masyarakat karena pers adalah media massa. Informasi yang dimaksud dapat berarti ide atau berita tentang kegiatan yang dilakukan orang lain, kutipan kata-kata orang lain, dan berbagai macam bentuknya. Poin kedua, mendidik masyarakat. Sebagai media massa yang memiliki cangkupan masyarakat luas, pers juga memiliki peran untuk mendidik. Fungsi ini dapat diartikan secara implisit dan eksplisit. Secara implisit, pers bertugas mendidik masyarakat lewat berita atau informasi yang memiliki kandungan mendidik. Secara eksplisit, fungsi mendidik dapat dituangkan dalam artikel maupun tajuk rencana. Poin ketiga, mempengaruhi masyarakat. Sebagai media yang penikmatnya masyarakat luas, maka pers juga memiliki tugas untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat. Fungsi ini merupakan peran yang sangat penting dalam kaitannya membentuk kehidupan masyarakat, karena pers memiliki pembaca, pendengar, atau penonton yang bersifat heterogen. Maka oleh karena itu, pers harusnya bersifat independen. Kaitan pers dan sistem hukum. Antara sistem hukum dengan pers memiliki kaitan yang sangat erat sekali, karena sistem hukum memberi peluang terus bertindak di dalam rambu-rambu yang sudah disepakati, sehingga pers dapat berada pada titik yang ideal. Berikut perjalanan kehidupan pers di Indonesia. Secara terbitnya surat kabar yang ada di Indonesia semua diawali oleh kemunculan mesin cetak pada akhir abad ke-16, yakni pada tahun 1593. Dalam perkembangan selanjutnya, pers di Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Awalnya mesin cetak yang dibawa oleh misionaris asal Spanyol merupakan bagian dari strategi bangsa Eropa pada abad ke-15 dan 16 untuk memperluas koloninya di daerah selatan. Selanjutnya, para pengusaha Tionghoa di Nusantara juga memberi kontribusi dalam membentuk perkembangan surat kabar yang dinilai sebagai genre tersendiri. Pada bagian lain, Adem pun menyejarkan kemunculan surat kabar dengan kemunculan sejumlah elit pribumi saat itu yang saling mempengaruhi perkembangannya dengan kehadiran koran-koran seperti Bintang Timur, Joror Martani, Bintang Hindia, dan lain-lain. Kesadaran politik yang muncul dengan kemunculan partai-partai politik seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, memberikan kontribusi dan saling mendukung atas perkembangan surat kabar pada masa itu. Di masa itulah koran dipakai sebagai alat untuk mempropaganda kemerdekaan Indonesia, sekalipun mendapat ancaman dari tentara Jepang. Namun dengan penuh keberanian, mereka tak menjalankan tugasnya. Di masa itu telah beredar koran kaum gerilya, yakni Suara Rakyat, Api Rakyat, Patriot, Penghela Rakyat, dan Menara. Koran-koran ini dicetak di atas kertas merang atau stensil dengan perwajahan yang sangat sederhana. Kondisi umum pers di setiap era. Yang pertama ada era Orde Lama. Di era ini, seluruh komponen bangsa harus tunduk pada satu tangan kekuasaan, yaitu Bung Karno. Dengan keberhasilan PKI dalam mengukuhkan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup melalui MPRS-nya, menjadikan kepemimpinan Bung Karno ke arah diktator. Tokoh-tokoh politik dan pers dipenjarakan tanpa proses hukum, serta berbagai penerbitan yang dianggap berlawanan dengan garis politik Nasakom dibredel. Yang kedua ada era Orde Baru. Di era ini, kehidupan pers syarat dengan muatan represif. Tidak ada kebebasan bagi pers. Kehidupan pers ditekan dari segala penjuru, wartawan bisa dibeli, serta pers dapat dibredel sewaktu-waktu tergantung selera kekuasaan. Yang ketiga ada era bebas bertanggung jawab. Di era ini, terdapat 3 corak kebijakan dalam membina pers nasional yang bebas bertanggung jawab. Pertama, melalui lembaga perizinan. Perizinan hanya dapat diterbitkan apabila memenuhi syarat-syarat yang memadai menyangkut bidang pengusahaannya maupun substansi keredaksiannya. Kedua, pers berkewajiban untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Pers di era Orde Baru membangun etos kerja, etos budaya, dan menyemangati pelaksanaan pembangunan nasional. Ketiga, pembinaan peningkatan kemampuan pers menyumbangkan sebanyak mungkin nilai tambah pembangunan. Pers dan pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat ada era reformasi. Di era ini, pemilik kepentingan menggunakan pers sebagai pengendali opini publik. Di era ini, dapat terlihat siapa pemilik modal atau pemilik kepentingan di balik pengelolaan pers itu sendiri. Fenomena kebebasan pers di masa Orde Baru. Kemerdekaan pers secara sistematis dikebiri melalui Undang-Undang Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1966. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1980. Pengebirian itu dilakukan dalam bentuk pemberlakuan SIUPP, pemberedelan pers melalui pencabutan SIUPP, pembatasan fungsi pers melalui pemanggilan wartawan dan pemimpin redaksi oleh para penguasa,
dan melalui teror telepon, bahkan ancaman fisik dan pembunuhan. Dinamika terhadap Pers di Indonesia. Ada 5 periode kebijakan Pers dari tahun 1906 sampai tahun 1942. Pertama, periode 1906 sampai 1913. Pada periode ini, Pers benar-benar bebas. Pada masa ini, setiap orang bebas menerbitkan media cetak. Surat izin bahkan dapat diurus belakangan selambat-lambatnya 24 jam setelah terbit. Kedua, periode 1913 sampai 1918. Pada periode ini, tumbuh transparansi dan pers bebas. Penduduk pribumi benar-benar mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mengekspresikan diri yang berpengaruh pada bidang politik. Ketiga, periode 1918 sampai 1927. Pada periode ini, penguasa kolonial banyak membatasi pers, khususnya pers radikal, seiring dengan bangkitnya nasionalisme penduduk pribumi yang diwujudkan dengan berdirinya organisasi-organisasi kemasyarakatan dan politik yang radikal. Keempat, periode 1927 sampai 1931. Pada periode ini, ordonasi pemberangusan pers diterapkan. Pemerintah tanpa melibatkan pengadilan dapat melarang sementara terbitan berkala setelah memberikan peringatan. Kelima, periode 1931 sampai 1942. Periode ini merupakan puncak pemberangusan pers yang ditandai dengan pemberedelan sejumlah media. Pada masa ini, penguasa kolonial sudah berhasil menguasai kebijakan pengendalian pers secara administratif, yuridis, sosial, dan ekonomis. Kebijakan pers berakhir setelah Jepang tiba di Indonesia pada tahun 1942.